Kadang orang nyebut ya, kadang orang menyebut analisis varian dua arah atau bisa juga analisis varian dua jalan. Oke, sekilas silakan dibaca. Sekilas saja kita memahami contoh, sudah itu nanti kita cobakan. Nah, ini kan teksnya sudah kita baca mungkin di rumah. Intinya analisis varian dua jalan ini intinya di sini. Nah, analisis satu jalan atau satu arah hanya melibatkan satu variabel bebas bersifat kualitatif kategori. Pada analisis varian dua arah melibatkan dua variabel bebas bersifat non-metrik. Nah, variabel tak bebasnya, variabel terikatnya sama, kuantitatif, interval, atau rasio. Analisis varian melibatkan satu variabel tak bebas. Jika jumlah variabel tak bebas lebih dari satu, maka digunakan multivariat analisis varian. MANOVA ini nanti berikutnya MANOVA. Sedangkan di sini yang lebih dari satu itu hanya variabel bebasnya. Jadi analisis varian dua arah ini variabel bebasnya yang dua variabel bebas. Jadi pada analisis varian dua arah melibatkan dua variabel bebas. Nah, sedangkan nanti analisis varian yang melibatkan satu variabel tak bebas, jika variabel tak bebasnya yang lebih dari satu, maka digunakan multivariate analysis of variant MANOVA. Jadi kalau variabel bebasnya yang lebih dari satu, digunakan analisis varian dua arah. Kalau variabel terikatnya yang lebih dari satu, maka digunakan multivariate analysis of variant. Nanti ada lagi satu kali kita ke MANOVA. Nah, dalam analisis varian dua arah, ini dengan interaksi, jadi interaksi itu artinya ada dua variabel bebas, maka variabel bebas pertama dan kedua itu berinteraksi pada pengaruhnya terhadap variabel tak bebas. Ini nanti kita pahami di dalam contoh, sehingga nanti diketahui mana yang jika terdapat interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua, maka ditentukan mana yang menyebabkan terjadinya interaksi. Nah, itulah nanti kita lihat di dalam hasil SPSS. Nah, apabila terjadi interaksi namun tidak signifikan secara statistik antara variabel bebas pertama dan variabel kedua, maka dapat dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai variabel bebas berdasarkan kategori-kategori pada variabel bebas pertama dengan mengontrol pengaruh variabel bebas kedua. Sebaliknya juga begitu. Dapat diuji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai variabel bebas untuk kategori
variabel bebas kedua dengan mengontrol pengaruh variabel bebas pertama. Oke. Nah, ini jadi pengujian pertama adalah pengujian interaksi. Terjadi interaksi antar variabel atau tidak, antar variabel bebas 1, bebas 2. Nanti kita lihat bebas 1, bebas 2 itu seperti apa. Ini lewati aja. Dalam pengujian interaksi, hipotesis nolnya menyatakan tidak terdapat interaksi. Nah, sehingga nanti kalau hipotesis nolnya tidak ditolak, maka berarti tidak terdapat interaksi. Nah, hipotesis nol untuk pengujian pengaruh utama yang tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai variabel tak bebas untuk kategori pada variabel bebas pertama dengan mengontrol pengaruh variabel bebas kedua. Nah, hati-hati ini menguji perbedaan disebabkan pengaruh variabel bebas 1 dengan mengontrol, mengendalikan pengaruh variabel bebas 2. Ini kalau dalam korelasi namanya korelasi parsial. Nah, contohnya mungkin ini. Nah, ini contoh bibit jagung ABC, kemudian ada pupuk. Ini namanya variabel bebas. Variabel bebas kedua, lalu tingkat produksi ini namanya variabel terikat. Jadi bisa pertanyaan apakah ada perbedaan produksi antara bibit jagung A, bibit jagung B, bibit jagung C. Tapi kalau interaksi nanti ada bibit jagung A pada pupuk dengan pupuk A, adakah beda bibit jagung A dengan pupuk B dengan pupuk C, atau adakah beda perbedaan antara pupuk A, pupuk B, dan pupuk C misalnya. Jadi sangat banyak pertanyaan yang mungkin kita lakukan. Ini keterangan aja. Ini pertama pertanyaan, apakah terdapat interaksi antara penggunaan jenis bibit dengan jenis pupuk ya, dalam pengaruhnya terhadap produksi. Kemudian, apakah penggunaan jenis pupuk berpengaruh pada hasil produksi dengan mengontrol pengaruh bibit. Yang ketiga, apakah penggunaan bibit berpengaruh pada produksi dengan mengontrol pengaruh jenis pupuk. Oke, ini contoh kasusnya saja. Kita langsung ke contoh SPSS-nya. Jadi kalau diubah ini apakah interaksi, kalau diubah contohnya ini metode A, metode B, lalu pada siswa S1, S2, dan S3. Nah, tapi ini contoh, kita kembali ke contoh di dalam SPSS, di dalam SPSS-nya nanti. Ini asumsi analisis varian dua arah, analisisnya normalitas, kesamaan varian, asumsi sampel-sampel acak independen. Nah, yang pasti yang nanti diuji adalah dua itu, normalitas dan sebelum kita menguji ANOVA, maka berarti normalitas kita uji nanti Kolmogorov-Smirnov, ini contoh kemarin, dan kita uji dengan Lapen statistik. Ini Lapen statistik, lalu penyelesaian dalam SPSS. Nah, kita kembali ke contoh data produksi jagung. Saya ubah ini data ini menjadi data contoh dalam kita langsung cobakan di SPSS dengan data contoh. Kita ikuti nanti langkahnya. Jadi kita buka halaman ini dan seterusnya. Mulai contoh bibit jagung ini kita buka halaman 297.
Nah, saya share dulu, ada satu kelompok data saya buat, saya modifikasi dari data contoh di naskah kita. Jadi kalau di situ ada tiga bibit dengan tiga pupuk, saya umpamakan tiga asal sekolah dengan tiga model pembelajaran. Jadi kalau mahasiswa asalnya dari SMK, SMA, Madrasah Aliyah, MAN, lalu yang tiga kelompok SMA asal tadi nyampur di dalam kelas, lalu kita pisah kelompok SMK itu kita pisah dengan SMA, kita pisah dengan MAN, kemudian masing-masing itu kita pisah lagi, diberi model pembelajaran A, model pembelajaran B, model pembelajaran C. SMA juga, MAN juga tiga model, sehingga nanti akan ada 9 kelompok, 9 dikali 3 model pembelajaran, sehingga ada 9 kelompok. Oke, 9 kelompok ini saya masukkan nanti untuk uji untuk bagian pertama untuk uji asumsi normalitas itu halaman 9297 bawah itu, maka data ini kita masukkan dulu di dalam data SPSS. Nah, saya copy dulu, nanti saya masukkan di dalam di dalam ini data yang tadi di Excel ada 9 kelompok dengan masing-masing 20 orang satu kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 3 kelompok asal sekolah, ini SMA, ini SMK, ini SMA, ini MAN. Kalau tidak salah kita cek nantilah di SMK, SMA, MAN. Kemudian model A, model B, model C. Ya. Nah, jadi bentar. Bentarlah, saya kembalikan dulu, agak kacau nih. Nah, saya share kembali data di sheet SPSS. Nah, kemudian setelah data ini masuk, kita beri label dulu. Nah, ini ada 9, variabel 1 sampai variabel 9. Ini katanya di halaman halaman 298 itu kita namai ini kombinasi 1. Nah,
Mau dinamai langsung begitu. Jadi kita namai sini, di label ini kita beri nama kombinasi kategori 1. Nah, ini kombinasi kategori 2. Nah, itu kategorinya sudah. Saya tidak tahu ini masih belum bisa dirubah. Apakah nanti kita ubah di nama variabel di sebelah. Lalu ini tetap kita beri yang ini, pengukuran ini kita ambil scale semua. Scale itu interval atau rasio. Nah, sudahnya cukup itu kita isi, ini right, non, oke. Nah, yang ini aja yang saya tidak bisa ganti. Apakah nanti kita lihat di data PO-nya aja. Nah, apakah ini yang kita perlu ganti? Tidak juga. Tidak bisa, biarkan aja nanti karena datanya belum kita ganti dari awal. Oke. Nah, sekarang data ini mau kita uji normalitas. Ya. Jadi data ini kita pilih analyze itu di halaman 298 di bawah gambar 14.2. Jadi analyze terus non parametric test, one sample, terus ke one sample KS. Yalah. Nah, kotak dialognya masukkan semua 9 ini ke, bisa di blok. Nah, ke 9-nya kita masukkan ke sebelah kanan. Kemudian ini normal, sudah kita klik normal. Kemudian pilih OK. Iyalah. Distribution, pilih normal, pilih OK. Nah, itu aja langsung. Nah, jadi saya keluar dulu dengan share di layar Anda kan tidak keluar, iyalah. Belum ada, Pak. Oke, belum. Nah, Belum ada, Pak, belum ada. nah, sudah. Udah ada, Pak, udah, nggih. Sudah. Nah, Jadi ini ada kategori 1 sampai 9. Ini tidak kelihatan sebelahnya ini. Nah, kategori 1 sampai 9 angka di bawah ini semuanya di atas 0,05 nih. Paling bawah, angka paling bawah. Angka paling bawah itu angka nih, nah, sig asim sig 2 ekor.
to tiled. Angka nomor 2 di bawah ini angka Kolmogorov-Smirnov Z-nya. Nilai Z-nya yang ini paling bawah ini signifikansinya. Nah, ternyata dari kategori 1 sampai kategori 9 itu semuanya di atas 0,05, 0,4, 0,5, 0,6. Padahal kan kita mau menolak H0 dengan di bawah 0,05. Nah, ternyata ini semuanya H0 tidak tertolak, maka artinya semua 9 kategori ini distribusinya normal. Itu kesimpulan di halaman apa? Di halaman 298. Kemudian kita balik ke tabel 14.1 yang data awal tadi, kemudian kita bangun data ya lah. Nah, selanjutnya bangun data pada tabel 1 sebagai gambar berikut. Ini kan tabel 14.2, kita ubah jadinya data ini menjadi di halaman 299 itu kita ubah datanya menjadi kolom pertama itu pupuk, jenis pupuk itu kita ubah nanti menjadi jadi kita buat lembar apa nih, ini saya stop share-nya, lalu saya buka dulu nah ini data yang tadi ada 20 jadi ada 180 data. Data ini harus kita urut menjadi data urut ke bawah. Boleh kita buat di sini nanti variabel 1, jadi 20 orang nanti SMA, kalau SMA atau codingnya 1, maka di sini 20 orang, 20 angka ini nanti disusun ke bawah menjadi 9. 9 ini disusun menjadi ke bawah variabel kelompok SMK pada apa namanya model 1 ke 9-nya. Datanya dulu copy lagi ke sini, pindah agak entah kalau yang di sini kita pindah apakah lebih mudah dibanding pindah Excel. Misalnya nah,
Nah, data ini 180 sudah tersusun ke bawah. Saya cobalah kalau kita bisa sisipkan, ini kita hapus dulu bekas variabel 109 ini. Maksudnya kalau kita bisa sisipkan yang ini insert case, oke lah biar aja kita masukkan. Jadi ini kita jadikan ini variabel terikatnya kita pasang sini. Sebenarnya boleh di kolom 3 ini, kolom 4. Sekarang kolom 2 ini, jadi nanti pada variabel kita buat di sini gini loh. Sini ini tidak bisa hilang nih nama variabelnya. Ganti Bang, bisa ada. Atau kita pindah ke halaman baru aja. Ini data view-nya jadi sukar. Ini halaman baru. Ini yang kelihatan di tempat saudara yang kosong ini itu yang tadi Mas ya? Yang kosong, Pak. Yang kosong. Yang kosong. Saya ke saya copy dulu yang kosong ini, yang baru kita susun tadi, saya copy ke yang kosong itu supaya memberi nama variabelnya lebih mudah. Nah, ini saya sudah pindah yang tadi 180 data, lalu kita pindah ke sini. Nah, variabel 1 ini namanya nanti apa namanya? Variabel 1 ini namanya indeks prestasi. Lalu variabel 2 nantinya namanya asal sekolah. Variabel 3 kita namai model pembelajaran. Nah, kita balik lagi ke ini.
Nah, variabel 1 ini asal sekolah SMK, kita beri dulu di values ini. Indeks prestasi kita tidak beri. Ini asal sekolah ini kita buat coding 1. Ini labelnya SMK. Add. Kelihatan lah. Lalu 2, labelnya SMA. Add. Lalu 3, labelnya MAN. Add. Nah, oke. Nah, SMK nih salah nih. SMA, SNK yang ini, nah yang salah kita satu labelnya SMK. Nah, sudah oke. Lalu yang ini kita beri label 1 model A. Dua model B. 3 model C. Oke, nah sudah. Nah kalau sudah, kita balik lagi ke data view-nya. Ini nomor 2 ini tadi asal sekolah. Nah data kita tadi yang ini asal sekolah ini SMK itu oh no. Masalah. SMK itu 1 kan. Maka kita copy, kita buat sini 1 ini sebanyak asal SMK kan dengan 3 apa namanya 3 model yang di SMK itu dapat 3 model berarti ada 60. 60. Iyalah. Ya, 60. Nanti ini kita isi angka 1 ini sebanyak 60 buah ke bawah. Jadi kalau 1 ini kita copy, maka kita paste sampai ke nomor 60. Nah. Lalu angka 2 SMA kita copy, kita paste sampai nomor 120. Nah, kemudian nomor 3 ini MAN. Kita copy, kita paste sampai 180. Lengkap. Ini nama sekolah. Yang ketiga ini model. Model ini kan per 20 orang. 20 model 1. Yalah. 1 ini 20 orang. Kita copy. Model 1 20 orang. Lalu model 2 20 orang.
Yalah, sampai umur 40. Nah, model 3 ini juga 20 orang. Betul lah. Sampai 60. Sampai 60 aja. Ya. 60. Nah, sudah. Kita copy aja langsung sekalian ke 60-nya ini. Model 1, model 2, model 3, yalah. 60 orang itu kita buat ke ini 61 ini kan mode SMA, kita copy aja. Betul, sudah di copy lah tadi lah. Saya ulang. Kita copy pang dari sini. Oke. Nah, sudah. Sampai 123, 120. Kita copy lagi sini. Untuk mana? Pasang lagi. Nah, sudah berarti kan? Sudah betul. 180. Nah, ini 20. 20 ini artinya yang ini yang 33 ini asalnya dari MAN, ini model 3. Yang ini asalnya MAN, modelnya 2. Yang ini asalnya MAN, model 1. Nah, oke kan sudah, berarti sama di atas. Ini asalnya SMA, model 3. Lalu SMA, model 1. Ini SMK, model 3. SMK, model 2. SMK, model 1. Nah, oke. Jadi sudah data kita mau diuji. Jadi data pada 14.3 halaman 299 itu sudah oke. Yalah. Lalu pilih analyze. Lalu general linear model. Pilih univariate. Yalah. Pilih univariate. Nah, muncul dialog univariate, masukkan indeks prestasi pada dependen variabel. Iyalah. Ya. Robotika. Ini dependen variabel. Lalu fix faktornya. Fix faktornya 2 sekolah ini masukkan. Nah, jenis dan pupuk ke dalam fix faktor. Sudah. Itu gambarnya 14.5 di halaman 14.4 di halaman 300. Kemudian pilih plots. Ya, ini pilih fix faktor, pilih plot. Ini plotnya. Kliklah. Nah, lalu ada variabel 2, 3. Yalah. Variabel 2 ini asal sekolah. Variabel ini ada yang salah ini. 2 dan 3 ini betul, asal sekolah, dan ini Model Pak. ya. Tiga. Jadi jenis ini masuk di horizontal. Yalah. Ini asal sekolah, yang ini model. Ya. Yalah. Nah, kalau sudah kita klik, bacanya apa sih itu? Di halaman 299. Alat.
Kemudian jenis kotak horizontal, aksisnya horizontal aksis, lalu pupuk, separat lain, dan kemudian pilih add. Pilih add sehingga terbentuk jenis dan pupuk, ya di bawah. Kalau terbentuk jenis dan pupuk, oke. Gambar 415. Kemudian continue. Continue. Nah, kalau sudah, pilih post hoc. Ini post hoc univariate, post hoc multiple comparison. Masukkan jenis dan pupuk pada kotak post hoc test for. Jadi ini dua, nih keduanya masukkan pada post hoc test for. Lalu kita pilih equal variant, pilih dan bond Peroni ini. Ya. Kemudian pilih continue. Selanjutnya pilih option. Nah, jenis pupuk dan jenis pupuk pada kotak display format. Jadi ini ketiganya ini masukkan display format. Display means for. Pada display pilih descriptive statistik, kemudian di test, selanjutnya pilih continue. Oke. Dan oke. Oke, ini nah. Nah, berarti saya stop share dulu, saya share lagi outputnya. Kita cek di mana ini. Ini Kolmogorov Smirnov tadi. Sebentar, kita pertama tadi uji lakukan tes belum lah. Saya cek Belum kayaknya Pak, belum. lakukan tes, Langsung ke ini ada nih analisis lakukan varian. tes. Jadi uji kesamaan variannya di sini kita mengeceknya nah. Jadi dibaca di sebelah kiri ini nih. Ini kan hasil print kita yang kedua ini, yang ini hasilnya nah. Kita klik lakukan tes dulu. Kelihatan ini nah. Ternyata kan sig-nya di atas 0,05. Iyalah. Nggih. Nah, karena sig-nya lebih dari 0,05, maka disimpulkan 9 kombinasi itu memiliki varian yang sama. Oke. Oke. Nah, kemudian kita klik deskriptifnya kalau ke sini. Nah, kita ceklah gambar di halaman 301, itu berarti deskriptifnya ini. Nah. SMK model A, B, C, ini min-nya, ini SD-nya, ini orangnya 20. SMA model ABC, MAN model ABC. Totalnya ini. Nah, dari gambar itu, yalah, ini sudah kita baca, deskripsinya aja, ini min masing-masing. Pada SMK, min-nya ini untuk 3 model, SMA, min-nya ini untuk 3 model, dan MAN, ini min-nya untuk 3 model. Ini lakukan tes tadi sudah kita baca. Sekarang
Kita cek gambar aninya. Gambarnya, grafiknya di sini tidak ada grafik lah. No grafik, estimate marginal, post hoc. Saya tidak melihat ada gambar grafiknya di sini. Apa kita tertinggal tadi mengklik? Nah, tidak ada gambar grafiknya, Pak. Nah, tidak ada. Jadi kita tidak melihat gambar grafiknya atau di atasnya juga tidak ada. Mungkin kita tertinggal mengklik, tapi di contohnya ada gambar grafiknya. Cuma yang ada yang kita baca itu ini apa namanya deskriptifnya, ini Lapentesnya, berarti semua ini sudah homogen, normalitasnya sudah normal. Sekarang ini deskriptifnya. Lalu kita baca halaman 302. 302 itu kita baca ini test between subject. Ini nah kita baca. Nah, pada tabel 14.5 ini perhatikan jenis dikali pupuk, artinya asal sekolah dikali model. Ini 2 kali 3 ini sig-nya 0,710. Ya, karena ini lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi interaksi antara asal sekolah dengan model. Kesimpulan itu, tidak terjadi interaksi antara asal sekolah dengan model. Lalu kita baca lagi, karena tidak terjadi interaksi, maka dilanjutkan pengujian main effect test, pengujian pengaruh utama dari masing-masing variabel. Nah, kemudian kita lihat baris jenis. Baris jenis itu asal sekolah nomor 2 nih. Yalah. Nah, di sini 0,485. Ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya asal sekolah tidak berdampak pada perbedaan min, perbedaan indeks prestasi. Jadi artinya dari SMA, SMK, dan MAN itu indeks prestasinya sama-sama aja, tidak berbeda. Berdasarkan asal sekolah, IP-nya tidak berbeda. Ya, kemudian perhatikan ini kolom model pembelajaran. Pada kolom model pembelajaran 0,00, berarti 9 kelompok itu terjadi model pembelajaran berpengaruh terhadap indeks prestasi. Artinya asal sekolah tidak mempengaruhi indeks prestasi, tetapi model pembelajaran yang mempengaruhi indeks prestasi. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ke bawah aja lagi sudah, berarti gitu kesimpulan kita mencari multiple comparison-nya di sini. Nah, ini asal sekolah, indeks prestasinya berdasarkan asal sekolah 2,6, 2,6, 2,6. Jadi kada terlalu berbeda. Memang tidak berpengaruh terhadap. Nah, ternyata model A, model B, model C berpengaruh. Ini 2,28, 2,29, 3,28. Nah, sekarang kalau ini berbeda, antara mana yang berbeda di antara 3 ini? Lalu kita cek asal sekolah kali model pembelajaran ini. Ini deskripsinya. SMA model A ini, SMK, SMA model ABC ini. Lalu ini deskripsinya post hoc analisisnya di bawah sini. Nah, ini post hoc-nya. Antara SMA, SMK, dan MAN, sig-nya semuanya di atas 0,05. Artinya tidak ada perbedaan antara SMA, SMK, dan MAN. SMK, SMA, dan MAN tidak ada perbedaan karena semuanya H0-nya diterima, tidak ditolak. Nah, kemudian kita ke model pembelajaran. Model A dibanding B dan C, A banding B signifikan.
A banding C tidak signifikan. B banding A signifikan. Ini nah. B banding C signifikan. Lalu C banding A tidak signifikan. C banding B signifikan. Lalu kesimpulannya, apa kesimpulannya? Nah, ini gambar grafik yang tadi yang kita ketinggalan tadi. Jadi kesimpulannya ternyata model B untuk SMK, SMA, dan MAN, model B jauh lebih tinggi IP-nya dibanding 3,28 ini. Dibanding model C dan model A di sini untuk SMK, SMA, dan MAN ini dua garis sebenarnya nih, tapi berimpit. Jadi sama SMA dan model A dan model B, model C itu pada SMA, salah, model A dan model C pada SMK, SMA, dan MAN, ini model A dan model C, banyak angkanya di sekitar 2,29, 2,25, sekitar 2,28, 2,29. Model A dan model C. Model B jauh ini 3,28, baik di SMK, SMA, maupun MAN. Nah, ini gambarnya untuk grafiknya. Jadi, selesailah sudah kita menguji post hoc, membandingkan. Jadi, kalau orang dipilah berdasarkan asal sekolah, dicek IP-nya, sama saja kadang berbeda. Tetapi ketika diajari dengan metode model yang berbeda, dicek IP-nya, ternyata IP-nya berbeda. 3 model itu ternyata berbeda, hanya model B yang bagus. Model A dan C sama aja, IP-nya masih sekitar 2,28. Model C 3,28 hasilnya. Jadi, ini namanya uji post hoc antara model A dengan BC, model B dengan AC, model C dengan AB. Membandingkan di mana yang signifikan. Oke, selesai sudah. Sampai halaman 302 kita sampai 303. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan halaman 303 ini seperti kita sebut tadi. Ini tabelnya sama aja. Ini model A, model B, model C. Nah, sig pada A berbanding B. A berbanding B, sig-nya 0,00 berarti signifikan. Terdapat perbedaan. A berbanding C tidak terdapat. Oh, ini sudah yang halaman 303 bagian bawah itu yang kita tafsirkan tadi sudah. Ya, selesai sudah. Habis. Nah, itulah bahan kita menguji analisis varian dua arah atau dua jalan. Kesimpulannya adalah analisis varian dua jalannya adalah ada 2 variabel bebas yang menjadi pemblok, pengkategori. Ada 2 variabel bebas yang menjadi variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Itu dibahas di dalam analisis varian dua jalan. Kalau satu saja variabel bebasnya, itu kemarin sudah kita sebut dengan analisis varian satu jalan. Nanti kalau terdapat variabel terikatnya yang lebih dari 1, nah minggu depan mungkin kita coba dengan namanya multivariate analysis of varian, MANOVA. Oke. Jadi kita menguji perbedaan rata-rata 2 variabel terikat dikarenakan atau dipengaruhi oleh 1 variabel bebas. Nah, baik, sampai situ langkah yang dicontoh sini sudah kita ikuti dengan demo pada data yang sudah kita modifikasi, sehingga
Artinya apa yang tertulis di buku ini kalau kita ikuti, apa yang tertulis di naskah kita ini kalau kita ikuti langkahnya, maka benar-benar kita sudah bisa menggunakan SPSS untuk menguji perbedaan rata-rata berdasarkan dua variabel bebas. Jadi ikuti langkah di dalam buku panduan ini seperti apa yang tertulis itu, ikuti cara menafsirkannya, maka kita sudah paham, sudah bisa menggunakan SPSS untuk menguji kalau terjadi nanti penelitian-penelitian kita menggunakan uji beda nilai rata-rata yang lebih dari lebih dari dua kelompok. Kalau dua kelompok saja kemarin kita uji T aja, tapi kalau tiga kelompok atau lebih nilai rata-rata itu variabel bebasnya itu lebih dari tiga kelompok, lebih dari dua kelompok, tiga atau ke atas, maka itu analisis varian. Kalau variabel terikatnya lebih dari tiga kelompok kecil istilahnya. Bukan variabel bebasnya lebih dari tiga kelompok. Bukan, salah. Kalau variabel bebasnya satu variabel bebas, tapi nanti di bawahnya ada ya misalnya metode A, metode B, dan metode C. Atau model A, model B, model C. Tidak dikaitkan lagi dengan asal sekolah, maka itu namanya satu variabel bebas yang terdiri atas tiga kelompok. Variabel bebasnya model, tetapi ada model A, model B, model C. Itu istilahnya kelompok. Kalau model A, model B itu namanya satu variabel bebas, tetapi dua kelompok aja. Itu namanya uji T aja. Adakah perbedaan hasil belajar dengan model A dan model B? Uji T. Tapi kalau adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi model A, model B, model C, maka ANOVA satu arah. Kalau nanti adakah perbedaan hasil belajar atau indeks prestasi antara asal sekolah SMA, SMK, dan MAN yang diberi model A, model B, dan model C. Nah, itu kalau sudah dua variabel bebasnya, satu variabel terikatnya, itu analisis varian dua jalan. Nah, di depan kita coba yang lebih kompleks lagi, analisis varian multivariat. Hanya variabelnya yang multinya itu di sebelah variabel terikatnya. Baik, itu kira-kira penjelasannya sama demonya yang sudah kita lakukan. Ternyata apa yang terjadi ditulis di buku itu kita cobakan sini memang berhasil kita mengujinya, mencobanya pada SPSS sesuai apa yang tertulis di situ, sesuai hasil kita juga yang kita dapati. Berarti kita sudah bisa menerapkan cara menguji beda rata-rata berdasarkan dua variabel bebas, artinya dengan ANOVA dua arah, dua jalan. Nah, baik, saya kira itu. Nah, kemudian berarti nanti kita untuk latihan silahkan aja nanti diambil data masing-masing. Apa itu ada tiga kelompok data, ambil misalnya tiga kelompok data, masing-masing kelompok data tuh dibagi tiga lagi. Nah, anggaplah seperti boleh aja misalnya kalau mau pembagi pertama itu asal sekolah atau apa kategorinya silahkan. Lalu kategori yang kedua itu apa? Juga tiga kategori sehingga 3 kali 3 9, ya sekitar 15 orangnya sudah lumayan. Kan jadi yang data yang 51 kelompok itu kita ambil 15. Dia ambil 45 data. Nah, jadikan nanti itu jadi ada 3 kali 45, masing-masing 45 itu kita bagi menjadi 15. Nanti 15 setelah diberi coding variabel duanya. Variabel satunya kan kita coding 45, di coding 1, coding 2 45, coding 3 45. Kemudian 45 yang pertama tadi kita coding lagi 15 untuk 11, 12 15, 13 15. Coding kolom
coding 2 ada 45, kita bagi jadi 21 15 orang, 22 15, 23 15. Yang ketiga sama 31 15, 32 15, 33 15. Nah, sudah itu kalau sudah dapat masuk datanya, data PO-nya, silakan masuk analyze tadi. Pertama, itu sudah uji analisis. Kalau pertama kita masukkan tuh 15 data itu menjadi 9 kelompok, lalu uji normalitas 9 kelompok. Kalau sudah selesai uji normalitas, kita kembalikan ke bangunan data baru untuk data 45 kali 3 itu langsung jadi satu kolom, jadi 135. 135 boleh kolom 1, kolom 2 itu kita beri coding 1 sebanyak 45 data, kemudian 46 sampai 90 itu angka 2, 91 sampai 135 itu angka 3. Kemudian dari kolom 3, angka 45 yang pertama itu kita bagi 15 untuk 1, 15 orang angka 1, 15 orang angka 2, 15 orang angka 3. Ini data yang kedua sama, data yang ketiga sama. Maka jadilah sudah 9 kategori. Nah, sudah kita masuk ke analyze analisis kita masuk ke analisis general linear model univariate. Nah, itu dan langkahnya sesuai yang ada di buku, kita ikuti, kita cobakan sampai kita berhasil menyimpulkan adakah interaksi antara variabel 1 dengan variabel 2, variabel bebas 1 dan 2. Kemudian dari uji masing-masing itu kita cek lagi beda min berdasarkan variabel 1, kemudian beda min berdasarkan variabel 2, kemudian beda kelompok itu berdasarkan interaksi variabel 1 dan 2. Nah, baik, sampai situ kira-kira silahkan dicoba masing-masing supaya beneran merasa mencobakan, dan kalau terjadi nanti ada tugas memecahkan soal, memecahkan data seperti itu, kita sudah paham gitu. Baik, itu ada komentar, silahkan. Izin Pak, sebentar Pak. Ya. Ulun Pak menyiapkan data 25 data. Jadi ada 25 data, kemudian ulun mengambil sekolah A, sekolah B, sekolah C, karena jadi kombinasinya itu ada supervisi, kemudian ada komitmen, dan ada kinerja, itu boleh lah Pak? Itu sepertinya supervisi, komitmen, dan kinerja itu 3 variabel. Hati-hati tuh. Jelas. Maksudnya itu kan 25 data tuh apa maksudnya 25? Responden Pak. Kita kan kemarin diminta menyediakan data 50 data dikali 4 kelompok. Data kita yang kita sediakan awal aja. Oh iya Pak. Jadi jangan terlalu sedikit, karena kalau sudah diblok 25 itu diblok jadi 3, 88 aja, 8 itu blok jadi 3, berapa orang? Ya Pak, Pak. Ada bukan 25 responden, tapi masing-masing variabel, masing-masing sekolah itu ada 25 Pak. Jadi kalau ada 3, 75 semuanya Pak. 3 sekolah 75. Oke. Ya, tapi kan istilahnya satu sekolah 25 aja jadinya satu sekolah. Gitu ya Pak. Sebentar. Kategori yang kedua apa? 25 kategorinya berdasarkan asal sekolah. Kategori yang kedua apa? Kategori yang kedua sekolah A, sekolah B, sekolah C, masing-masing 25 responden. Iya, itu kan itu namanya kategori, itu namanya variabel 1, variabel sekolah, asal sekolah namanya.
Kemudian supervisi karena Nulun mengambil mungkin angket malah contoh malah ini fiktif saja Pak. 70 ada 25 juga, kompetensi 25 juga, kinerja 25 juga misalnya. Nah, Dan sekolah B, sekolah C seperti itu juga Pak. itu nanti karena itu variabel terikatnya lebih dari satu, itu 3 variabel terikatnya. Oke. Saudara melihat ada 75 guru di sebuah sekolah A, tapi 75 itu mau dilihat komitmennya. Nah, Oke. lucu kan jadinya, komitmennya 25 orang, salah jadinya. Oh gitu ya Pak. Oke. Maksudnya itu kan yang kita maksud ini sementara variabelnya variabel bebas yang bisa. Jadi begini, ada 3 sekolah, itu kan sekolah mengaruhi supervisi. Kalau yang kedua tuh kalau supervisi, lalu model supervisi misalnya supervisi yang pertama, jadi ada 3 sekolah, masing-masing di 3 sekolah itu dicobakan 3 model supervisi direktif, non direktif, dan kolaboratif. Nah itu kan supervisi ketiganya, tapi modelnya beda. Tapi supervisi ketiganya tidak supervisi, komitmen, kinerja, bukan. Itu 3 variabel. Yang ini kan 3 supervisi, tetapi dibagi menjadi 3 kategori. Oh, oke. Nah, kalau mau komitmen, tapi komitmennya kenapa dipisah? Kalau supervisi kalau dipisah, variabel bebas itu harus yang dapat dipisah secara kualitatif. Supervisi bisa dipisah kualitatif. Model supervisi ada 3. Direktif, kolaboratif, non-direktif. Bisa. Jadi ada 3 sekolah, ada 3 model supervisi di bawahnya. Oh, Atau boleh. ada 3 sekolah, masing-masing misalnya 40 siswa, 40 guru. Dalam 40 guru itu dicobakan 4 gaya kepemimpinan. Jadi variabelnya sekolah A, sekolah B, sekolah C, ada 3 sekolah. Di sekolah A dibagi 10 orang dengan gaya kepemimpinan delegatif, 10 orang partisipatif, 10 orang konsultatif, 10 orang direktif. Sekolah B juga sama, sekolah C sama. Nah, itu ngarannya variabel 1-nya asal sekolah, variabel 2-nya gaya kepemimpinan. Kategorinya harus kategori kada boleh skor. Variabel 2 itu kada boleh menjadi skor. Sebab kalau disebut supervisi, komitmen, itu jadinya bukan variabel 2, tapi menjadi variabel ya tadi, supervisi itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis untuk variabel 2. Kalau nanti variabel 3 itu ada lagi kinerja tuh bagaimana kita kalau mengkategori tinggi, rendah, sedang gitu. Oh, oke. Sudah sukar kan kita atau kinerja itu kita jadikan variabel terikatnya, boleh. Jadi kan adakah perbedaan kinerja antar sekolah yang diberi antar sekolah yang juga diberi supervisi direktif kolaboratif? Jadi adakah perbedaan antar sekolah dan perbedaan antar jenis supervisi yang diuji itu kinerja variabel terikatnya. Iya, Pak, terima kasih banyak Pak. Coba-coba Pak kalau tesis kena juga. Boleh jam coba-coba tapi dengan itu kan kita paham bahwa untuk uji yang ini kita akan menggunakan uji ANOVA ini harus variabel terikatnya itu berskala interval atau rasio, angka, skor. Tetapi variabel bebasnya harus kategori. Misalnya variabel pertamanya laki-laki wanita misalnya, variabel keduanya model pembelajaran. Apakah model A, model B, model C itu hasilnya berbeda antara laki-laki dan wanita misalnya. Kan itu logis kan, ada jenis kelamin berinteraksi dengan model pembelajaran. Ternyata wanita yang berhasil misalnya pada model pembelajaran ini, laki-laki justru berhasil pada model pembelajaran ini, berarti itu interaksi antara jenis kelamin dengan model pembelajaran. Yang ini tadi tidak ada interaksi karena asal sekolah tidak berinteraksi dengan model pembelajaran, sehingga ketika diuji asal sekolah ternyata sama,
hasilnya antar model ternyata berbeda. Berbeda itu pun hanya satu model yang berbeda, 1 dan 3 itu sama. Jadi istilahnya itu ada dua variabel bebas, dan dua variabel bebas itu sebaiknya yang apa istilah saya itu yang Cik Mende. Kena orang bangun temben. maksudnya tuh logis. Logis itu artinya kalau asal sekolah tuh kalau ke orang kuliah mempengaruhi itu masih mungkin. Nah, lalu model pembelajaran mempengaruhi IP, indeks prestasi juga mungkin. Nah, sekarang tadi asal sekolah. Kalau dibanding kinerja, apa pengaruh asal sekolah dengan kinerja? Ya ke jenjang pendidikan misalnya S2 dan S3, lalu di bawahnya ada supervisi kolaboratif. Jadi kalau S3, S1, S2, S3 diberi supervisi direktif, kolaboratif, non direktif. Lalu nanti seperti apa pada S1 di 3 model itu seperti apa, pada S2 3 model seperti apa, pada S3 seperti apa. Lalu adakah perbedaan berdasarkan antar sekolah? Kemudian adakah perbedaan kinerja berdasarkan model supervisi? Itu caranya membuat rumusan masalahnya, membuat hipotesisnya. Tapi intinya bahwa yang kita sebut variabel bebas itu harus variabel yang mungkin berpengaruh. Tapi kalau kita katakan asal sekolah lalu berpengaruh terhadap kinerja, kenapa asal sekolah jadi berpengaruh terhadap kinerja? Logika teorinya sukar, tapi kalau logika teorinya gaya atau model supervisi dengan kinerja itu bisa. Dengan supervisi begini maka orang akan begini, dengan supervisi begini maka hasilnya kinerja guru akan begini. Itu bisa, tetapi kalau asal sekolah, apa dari asal sekolah yang membedakan kinerja orang? Itu teorinya sukar. Itu maksudnya. Tapi kalau di atasnya itu kita ubah lagi dengan laki-laki wanita misalnya. Laki-laki wanita dua variabel aja bebas, variabel bebas itu dibagi 2 blok aja, laki-laki wanita. Di bawahnya lalu 3 model supervisi. Nah, nanti kita akan bedakan apakah ada beda kinerja berdasarkan laki-laki wanita, adakah beda kinerja berdasarkan supervisi, model supervisi, 3 model itu. Kemudian adakah interaksi? Interaksi itu apakah wanita lebih tinggi pada supervisi yang model mana, kemudian laki-laki justru lebih tinggi kinerjanya pada supervisi model mana gitu. Itu caranya menerjemahkan. Tapi 2 variabel bebas itu harus yang logis berpengaruh terhadap variabel terikat. Tidak boleh sembarang kita menyebut. Jadi beneran dikaji dulu variabel bebasnya itu harus variabel yang logis menjadi hal yang mempengaruhi. Ya kan dalam istilah korelasi itu memang wajar dia berkorelasi. Kalau dalam regresi wajar dia berpengaruh. Secara teoretik benar itu berpengaruh, baru boleh dijadikan variabel bebas. Saya tadi jadi mengambil asal sekolah tadi karena memang asal sekolah SMA, SMK, dan MAN itu ada sedikit beda pembelajaran atau materi pembelajaran pada masing-masing sekolah. SMK lebih sedikit umumnya, lebih banyak kekhususannya. MAN mungkin kekhususan keagamaan juga banyak, umumnya sedikit. SMA yang lebih banyak mata kuliah umum. Nah, ternyata kan itu kan berpengaruh terhadap indeks prestasi ketika dia kuliah di S1. Itu jadinya kan asal sekolah itu saya masukkan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap indeks prestasi pada waktu kuliah. Yang kedua, model pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Jadi dua-duanya memang variabel yang berpengaruh terhadap indeks prestasi mahasiswa. Itu caranya memilih, memberi nama, memilih dan menggunakan variabel bebas yang kita gunakan untuk menjadi pengkategorinya. Tapi ingatlah bahwa variabel bebas itu harus variabel yang sudah dapat dikategorikan.
bukan skor. Dikategorikan. Jadi kalau jenis kelamin variabel bebasnya kategorinya ada 2. Kalau gaya supervisi, model supervisi, jenisnya variabel bebasnya maka kategorinya ada 3. Jadi kita sudah tahu itu mau kita coba. Kalau gaya kepemimpinan kategorinya ada 4. Kita mau coba melihat dengan gaya ini mana yang apakah beda kinerjanya atau efektivitasnya atau kepuasan kerjanya. Silahkan variabel terikatnya dalam bentuk variabel lain yang menjadi pengaruh dari variabel bebas tadi, tapi dalam bentuk skor. Sedangkan variabel bebas tadi dalam bentuk kategori, gaya boleh, iklim boleh. Bagaimana kinerja, misalnya laki-laki lawan wanita, variabel bebas pertama, variabel bebas kedua, iklim. Iklim terbuka, iklim terkendali, iklim bebas, iklim terkendali, iklim tertutup misalnya. Ada 4 macam iklim, lalu laki-laki wanita di bawah 4 macam iklim, bagaimana 8 kategorinya kinerjanya. Nah itu kan sudah boleh karena ada perbedaan mungkin kinerja antara laki-laki dan wanita, kemudian artinya jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja, lalu iklim juga, ada 4 macam iklim, lingkungan sekolah itu juga mempengaruhi kinerja orang. Itu caranya menetapkan variabel bebas dan variabel terikat. Apabila didapat seperti itu, maka kita menggunakan uji ANOVA. Tidak bisa diuji regresi, tidak perlu menguji regresi karena kepemimpinan itu kita ambil gayanya, bukan skornya. Supervisi juga kita buat gaya, bukan skor modelnya. Oke, itu kira-kira penjelasannya. Silahkan aja nanti dicoba. Namanya itu dicari-cari yang logis bahwa variabel bebas yang 2 itu memang berpengaruh terhadap variabel terikat. Nama datanya, nama variabel bebas 1 dan 2-nya itu. Oke, saya kira itu. Waktu kita sudah hampir jam 6. Silahkan mencoba supaya memang merasa bahwa beginilah menggunakan SPSS untuk menguji analisis varian 2 arah atau 2 jalan. Saya kira demikian, saya cukupkan, saya sudahi.